Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara ibadahul mu'minina bil adli wal ihsana fi jami'il umur wa wa'adahu man ata'ahu bis sawabil jalil wa aw'adahu man asahu bil adabi fi yaumin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memang Maha Kuasa, Maha Kreatif. Dia mempunyai berbagai macam cara untuk menyadarkan, mengingatkan dan mencerdaskan kita hamba. Pada situasi yang seperti kita hadapi sekarang ini, di mana virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 mewabah di seluruh dunia, memaksa kita, mengharuskan kita untuk mengingat kembali, mempelajari kembali tentang konsep Islam mengenai toharoh atau bersuci. Islam memang agama yang sangat mementingkan kebersihan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersihan sebagai prinsip dan pintu masuk untuk melaksanakan sebuah ibadah. Kebersihan seluruh anggota badan menjadi kewajiban bagi seseorang ketika ia akan melaksanakan sholat. Jadi kalau seandainya dalam sehari semalam kita diwajibkan 5 kali sholat, maka kita pun akan membersihkan diri kita sebanyak 5 kali sehari paling tidak. Kalau seandainya seorang muslim sedang berhadas besar, maka dia diwajibkan untuk mandi. Dia pun disunahkan untuk mandi pada tiap-tiap akan melaksanakan sholat Jumat, sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha, haji dan umrah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai ke siku. Kemudian usaplah sebagian kepala dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Apabila engkau sedang berhadas besar, maka mandilah. Hikmah daripada kewajiban untuk berwudu sebelum sholat ada beberapa hal. Yang pertama adalah dia membersihkan semua anggota tubuh kita yang kena air wudu dari kotoran-kotoran yang menempel. Di samping itu juga membersihkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh anggota badan yang terkena air wudu. Tetapi ada hikmah yang paling penting, bahwa sebelum sholat kita harus berwudu. Itu merupakan suatu bentuk penghormatan, kemuliaan dan pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita. Kalau ketemu presiden saja kita merasa perlu dan wajib untuk berpakaian yang rapi, bersih, indah dan wangi. Apalagi kalau kita akan bertemu kepada Allah, sang pencipta kita, sang pemberi kehidupan kepada kita. Hadirin muslimin rahimakumullah. Islam menuntut para penganutnya untuk selalu bersih dan suci. Mulai dari pagi hari ketika dia bangun dari tidur, dia harus membersihkan diri karena dia harus sholat subuh. Di tengah kesibukannya dalam pekerjaan jam 10 atau jam 9 pagi, dia kembali membersihkan diri untuk melaksanakan sholat duha. Di siang hari pada waktu istirahat setelah makan siang, dia kembali membersihkan diri karena harus sholat zuhur. Demikian seterusnya, sholat asar, maghrib, isya, bahkan sampai sebelum tidur pun seorang muslim dianjurkan untuk membersihkan diri karena Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak tidur maka berwudulah, kemudian berbaring menghadap ke kanan dan berdoalah meminta perlindungan dan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kita agak lupa bagaimana cara berwudu yang benar. Mungkin karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan pendidikan kita. Dengan adanya wabah corona ini, kita kembali diingatkan oleh Allah. Apalagi kemudian kita dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu mencuci tangan.
tangan kita terlebih dahulu, membasuhnya, meremasnya, menggosok-gosok selai jari dengan air yang mengalir beberapa detik. Subhanallah. Kemudian yang kedua, setelah kita mencuci tangan, kita harus berkumur untuk membersihkan kotoran yang ada di sela-sela gigi dengan menggenggam. Kemudian kita dianjurkan untuk beristinsyak, memasukkan kemudian mengeluarkan kembali air dari hidung. Gunanya adalah untuk membersihkan kotoran dari hidung. Lalu membasuh muka yang sering terkena debu, membasuh tangan yang merupakan anggota badan yang paling sering kita gunakan ketika kita beraktivitas di luar, yang sering menyentuh barang-barang yang ada di luar. Kemudian kita membasuh kepala, membasuh kedua telinga, dan terakhir adalah membasuh kaki. Jika seseorang sudah melakukan tata cara dan metode wudhu yang benar sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, maka orang tersebut akan sampai kepada nilai kebersihan, nilai kesehatan. Dia akan kembali segar, dia akan bersemangat kembali dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya dan akan bersemangat dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam pun kita tidak hanya sekedar disuruh untuk membersihkan anggota badan, tetapi juga kita disuruh untuk membersihkan pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu yang paling bagus ketika engkau akan masuk ke masjid. Artinya apa? Kita harus memakai pakaian yang bersih ketika kita akan sholat. Bahkan saking pentingnya bersih pakaian atau berpakaian yang bersih, Allah sampai mensejajarkan antara dakwah, pengagungan kepada Allah, dan berpakaian yang bersih. Dalam surat Al-Muddatsir, Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir." Artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, agungkanlah nama Tuhan, kemudian berpakaianlah yang bersih atau bersihkanlah pakaian. Kemudian diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW pernah bertemu dengan orang yang rambutnya acak-acakan. Rasul marah, dia bertanya, apakah dia tidak punya sesuatu untuk merapikan rambutnya? Rasul juga pernah pada suatu kesempatan yang lain bertemu dengan seseorang yang berpakaian kotor. Rasul menegurnya dan berkata, apakah dia tidak mempunyai sesuatu untuk membersihkan bajunya? Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul SAW sangat mementingkan kebersihan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian saya tadi ada 3 hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah Islam mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dia dengan agama yang lain, yaitu Islam mementingkan atau mengutamakan kebersihan. Yang kedua, kebersihan di dalam Islam merupakan pintu masuk untuk melaksanakan ibadah. Artinya, kalau kita tidak bersih, kita tidak bisa beribadah, tidak sah ibadah kita. Dan yang ketiga, di samping harus memelihara kebersihan batiniah, seorang muslim juga harus memelihara kebersihan lahiriah, berupa kebersihan anggota badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.